Rendahnya minat olahraga pada Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran warga akan pentingnya berolahraga untuk menjaga kesehatan, sarana lalu juga infrastruktur yang mana bukan memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, RSEMC Pekayongan menghadirkan sport klinik dengan tagline Reach and Recover Faster yang tersebut dapat melayani tindakan preventif, promotif, kuratif hingga rehabilitatif untuk berbagai kondisi mulai cedera bahu, cedera tulang, cedera sendi panggul, sport injury, manajemen, spin manajemen hingga osteoartritis pada sendi. Kami berikrar untuk memberikan layanan kondisi tubuh terbaik bagi masyarakat. Sport klinik ini hadir sebagai bentuk layanan baru bagi masyarakat, khususnya pecinta olahraga. Kami memiliki pasukan dokter spesialis yang lengkap, Kami berikrar untuk memberikan layanan kondisi tubuh terbaik bagi masyarakat. Sport klinik ini hadir sebagai bentuk layanan baru bagi masyarakat, khususnya pecinta olahraga. Kami memiliki pasukan dokter spesialis yang lengkap, kemudian profesional di bidangnya, kata Dr. Dedi Nugroho, Direktur RSMNC Pekayongan. Beberapa dokter spesialis yang dimiliki oleh RSEMC Pekayongan antara lain dokter spesialis ortopedi konselor cedera olahraga, dokter spesialis ortopedi lalu traumatologi, juga dokter spesialis kedokteran olahraga. Selain itu juga ada dokter spesialis gizi klinik yang membantu pada manajemen nutrisi pasien dan juga tenaga psikolog yang tersebut dapat memberikan penyembuhan dari sisi psikologis pasien. Sementara itu Dr. Marco Ariano Nainggolan, spesialis kesehatan olahraga, juga menekankan pentingnya pendekatan holistik pada olahraga. Menurutnya kebugaran juga kebugaran tak belaka tentang latihan fisik, tetapi juga tentang pemahaman yang dimaksud mendalam mengenai kondisi tubuh. Spesialis rehabilitas medis Dr. Desi Erika menambahkan pihaknya ingin membantu pasien bukan semata-mata pulih dari cedera, tetapi juga mengoptimalkan prospek fisik mereka melalui inisiatif rehabilitas yang tersebut dirancang khusus dan juga didukung alat-alat rehabilitas medis yang dimaksud mumpuni untuk proses penyembuhan pasien. Selain sport klinik, RSEMC Pekayongan juga merupakan rumah sakit rujukan trauma center yang dapat menangani kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, cedera kepala, trauma toraks, lalu trauma ekstremitas. RSMNC Pekayongan juga menyediakan layanan unggulan lainnya seperti orthopedic center, cardiac vascular center, serta lain-lain. Lebih lanjut ia mengatakan EMC Healthcare ketika ini sudah ada memiliki 8 unit rumah sakit yang dimaksud memberikan pelayanan kondisi tubuh unggul. Kesejahteraan tulang adalah fondasi penting bagi tubuh, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Namun, defisiensi kalsium dan juga nutrisi pendukung lain masih menjadi hambatan yang mana signifikan di tempat Indonesia. Data menunjukkan sejumlah orang dewasa juga anak-anak Indonesia belum memenuhi keperluan kalsium harian yang mana disarankan, yang dimaksud berdampak buruk pada kondisi tubuh tulang. Bagi orang dewasa, khususnya wanita, lansia, lalu individu dengan pola makan yang mana tak seimbang, juga pola hidup yang tersebut tidak sehat, kalsium adalah mineral esensial yang mana banyak kali bukan tercukupi kebutuhannya. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan berbagai permasalahan kondisi tubuh seperti penurunan kepadatan tulang serta gangguan fungsi otot. Rendahnya asupan kalsium disebabkan oleh kurangnya edukasi kemudian pola makan yang dimaksud tidaklah seimbang. Oleh sebab itu diperlukan suplementasi kalsium agar penyerapan kalsium lebih lanjut optimal pada tubuh. Selain itu diperlukan juga isi lain seperti vitamin D3, K1, K2, serta magnesium agar kalsium dapat diserap serta digunakan secara optimal. Terang praktisi kesehatan Dr. Susi Mariana. Kandungan yang dimaksud terdapat pada LCAL, suplemen kondisi tubuh tulang untuk orang dewasa. LCAL mengandung koral kalsium yang dimaksud berasal dari batu karang laut yang mana kaya mineral bersifat alami, kemudian tambahan mudah diserap tubuh.
Vitamin D3 berperan penting meningkatkan penyerapan kalsium di tempat pencernaan kemudian membantu distribusi kalsium ke tulang. Adapun vitamin K1 dan juga K2 membantu mengatur distribusi kalsium agar diserap secara langsung ke tulang dan juga tak menumpuk pada pembuluh darah, mengempiskan resiko klasifikasi pembuluh darah. Sementara magnesium membantu menyeimbangkan kadar kalsium pada tubuh dan juga membantu kondisi tubuh otot kemudian fungsi saraf. Minum segelas air kelapa setiap hari dapat menyehatkan tubuh sebab itu isi nutrisinya. Minum segelas air kelapa setiap hari dapat menyehatkan tubuh, oleh sebab itu isi nutrisinya. Sebagai minuman elektrolit alami, air kelapa kaya akan pencegah oksidasi kemudian mineral penting seperti kalium, kalsium, lalu magnesium. Kandungan yang disebutkan dapat menyegarkan lalu meremajakan Anda selain menyeimbangkan tekanan darah serta menjaga kadar kolesterol. Air kelapa juga aman dikonsumsi sebelum atau pasca berolahraga atau bahkan sebagai bagian dari diet ketat. Berikut adalah deretan faedah minum air kelapa ketika perut kosong dilansir dari Times of India hari terakhir pekan. Mengembangkan kesejahteraan jantung. Minum air kelapa terbukti dapat meningkatkan kemampuan fisik jantung. Menurut sebuah penelitian, air kelapa dapat menurunkan kadar steroid serta membantu menjaga dari serangan jantung dan juga stroke. Profil nutrisinya mengupayakan fungsi kardiovaskular kemudian dapat berkontribusi pada kondisi tubuh jantung. Mengoptimalkan pencernaan. Air kelapa membantu pencernaan. Ini adalah lantaran minuman yang disebutkan kaya akan antioksidan, elektrolit juga mangan yang dimaksud membantu menenangkan lapisan lambung, juga meredakan ketidaknyamanan. Khasiat alami air kelapa menenangkan sistem pencernaan lalu meningkatkan pencernaan, menjadikannya obat yang bermanfaat untuk gangguan pencernaan. Memberikan energi instan. Air kelapa merupakan penambah energi alami. Penelitian ini telah dilakukan menunjukkan bahwa zat elektrolitnya yang mana tinggi, teristimewa kalium dan juga magnesium memberikan dorongan energi instan. Air kelapa merupakan pilihan yang sangat baik untuk mengisi kembali tingkat energi setelahnya berolahraga atau selama periode kelelahan. Membantu melarutkan batu ginjal. Air kelapa dapat membantu melarutkan batu ginjal dengan mengencerkan urin. Air kelapa mengeluarkan zat-zat kimia seperti kalsium, kalium, juga asam urat yang mana dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal. Selain itu, air kelapa meningkatkan aliran urin dan juga mempunyai efek anti penuaan pada kulit. Menurunkan tekanan darah dan juga kadar gula darah. Air kelapa juga bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah tetap saja sehat. Dengan sifat penangkal radikal dan juga mineral alami yang tersebut kuat, segelas air kelapa juga dapat membantu mengatur beberapa kondisi kemampuan fisik kronis. Mengonsumsi air kelapa juga dapat meningkatkan kemampuan fisik tulang, mengatur tekanan darah, lalu menghidrasi tubuh dengan baik. Jus sayur dapat menjadi pilihan cepat menurunkan steroid di darah. Mengonsumsi makanan yang tepat dengan semua nutrisi yang dibutuhkan dapat menyebabkan perbedaan besar pada kemampuan fisik secara keseluruhan dikarenakan menjaga faktor resiko penyakit kronis tetap memperlihatkan terkendali. Di sisi lain, pola makan rendah serat lalu tinggi lemak jenuh dan juga lemak trans dapat menyebabkan steroid tinggi atau hyperlipidemia. Kolesterol, zat penting seperti lilin pada jumlah keseluruhan kecil mengupayakan berbagai fungsi tubuh. Namun jikalau jumlahnya terlalu banyak, steroid dapat berakibat fatal, kemudian harus dikelola dengan inovasi gaya hidup. Pola makan yang tersebut kaya serat, vitamin, mineral, serta senyawa tertentu yang dimaksud meningkatkan steroid baik harus dikonsumsi untuk menurunkan steroid jahat, kemudian trigliserida. Memulai pagi Anda dengan jus sayuran yang mana kaya nutrisi dapat membantu menurunkan lemak darah jahat lalu meningkatkan kemampuan fisik jantung. Berikut jus sayur yang mana cepat menurunkan lipid dilansir dari Times of India hari Sabtu. Jus tomat.
Segelas jus tomat di area pagi hari dapat menghidrasi juga memberikan Anda awal yang mana bertenaga. Tomat penuh dengan kebaikan antioksidan, vitamin, kalium, dan juga serat. Tomat kaya akan senyawa yang digunakan disebut likopen, yang tersebut dapat meningkatkan kadar lipid serta menurunkan lipid jahat. Saat tomat dibuat jus, isi likopennya meningkat yang digunakan menjadikan minuman ini wajib dikonsumsi untuk menurunkan kolesterol. Selain itu, serat pada tomat sangat ideal untuk menghilangkan lemak darah jahat. Jus beet. Ini adalah jus yang digunakan disukai semua penggemar kebugaran sebab kaya akan nutrisi yang dimilikinya. Beet merupakan gudang berbagai nutrisi seperti serat, folat, mangan, kalium, zat besi, kemudian vitamin C. Kandungan nitratnya yang dimaksud tinggi dapat berperan mengurangi kadar steroid jahat. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di The American Journal of Clinical Nutrition, makanan berserat tinggi dapat menurunkan lemak kemudian steroid pada makanan.